Oke, halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta di AKL 2. Di sini kita bakal bahas soal terkait dengan materi kita apa ya? Ntar aku lupa, persekutuan ya. Oke, ya likuidasi persekutuan. Nah, sebenarnya terkait persekutuan ini udah pernah kita pelajarin juga di pengakun 2. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang nggak asing mungkin sama materi ini. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa saling membantu sama-sama satu sama lain untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, nah di video kali ini kita bakal bahas soal di apa namanya buku BIMS edisi 13 khususnya di bab 17. Nah, yang pertama itu kita coba dulu terkait simple liquidation. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau belajar lebih dalam mungkin ya untuk coba-coba review materi terkait persekutuan atau bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya itu partnership. Nah, bisa belajar di kemarin sih waktu kita belajar pengakun atau mungkin aku nggak tahu deh di Kiesa tuh ada apa enggak, cuma aku belum ngecek aja mungkin, tapi bisa dicek juga kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih banyak gitu. Nah, di sini kita baca soalnya dulu untuk E17-2 terkait simple liquidation. Nah, jadi di sini partnernya itu ada tiga, yaitu ada Bin, Huyen, sama Nguyen. Nah, di sini dibilang the partnership of Bin, Huyen, and Nguyen had profit or loss sharing ratio of 50%, 30%, and 20%. Nah, respectively. After operating for several years, Bin, Huyen, and Nguyen decided to liquidate their partnership. Information regarding the partnership non-cash asset is as follows. Nah, jadi di sini asetnya ada, non-cash asetnya itu ada inventory, equipment, sama building. Dikasih tahu juga terkait book value sama harga terjualnya. Nah, prepare journal entries to record the sale of non-asset, and the allocation of loss to the partner's capital account. Nah, jadi kita diminta untuk bikin jurnalnya dari penjualan masing-masing aset. Nah, aku buatnya kayak gini, jadi jurnalnya langsung aja kayak kita penjualan biasa. Jadi kan inventory net, karena dikasih tahu book value-nya, jadi inventory 190, terus equipment 560, building 800. Sedangkan uang yang dia dapat itu adalah 180 tambah 500 itu kan 680. 680 ditambah sama 710, 6 tambah 7 kan 13, 90 ribu. Nah, berarti di total ini kan cashnya dapat 1.390.000. Sedangkan aset yang kejual itu senilai 1.550.000. Nah, berarti kan lebih banyak aset yang kita jual daripada apa yang kita dapatkan. Berarti kan dia loss. Jadi jurnalnya di debit itu loss on sale of asset 160.000. Nah, baru selanjutnya ini diatribusikan ke masing-masing capital. Nah, sebenarnya ini bisa satu-satu ya. Misalkan nih masing-masing asetnya dibuat jadi cashnya untuk inventory dia dapat 180, terus di sini ada cashnya dapat 180, terus inventory yang kejual adalah 900 190. 190 berarti kan di sini kan ada kerugian kan sebesar 10.000. Nah, kalau kerugiannya ini diatribusikan langsung ke masing-masing capital. Nah, jadi Bin dapat berapa, Nguyen dapat berapa, sama Huyen gitu. Nah, berarti kan karena ini kan selisihnya, biar gampang ya. Jadi usah deh. Nah, berarti kan dia jurnalnya itu ini dikurang sama ini. Nah, dikali sama BIN itu dapat alokasi 50%,
sedangkan ini dapat si Huyen tuh dapat 30%, dan si apa namanya Nguyen tuh dapat 20%. Nah, ini juga sama untuk jurnal-jurnal aset yang lain. Di sini itu dia dapat cash-nya itu 500, terus equipment-nya itu senilai 560. Oke, berarti 500 kurang 560 kurang 60, 560 kurang 500 kan 60.000. Ini dikali sama 50%. Di sini dikali sama 20%, dan di sini dikali sama 30%. Nah, terus di sini sama untuk buildingnya. Dia itu harganya sebenarnya 800, tapi kejualnya 710. Nah, berarti kan selisihnya adalah 90.000 kan? 90 udah 3 dikali sama 50%, terus nah terus 3 dikali sama 20%. Nah, ketika kita jumlahin, ini tuh harusnya sama sih. Jadi Bin Huyen Capital tuh totalnya adalah Bin itu 80, 48, dan 32 gitu. Jadi jurnal total sama tapi jurnalnya bisa dipecah. Cuma emang mungkin lebih enak kayak gini ya. Jadi sekali jalan aja gitu. Nah, itu untuk 17.2. Nah, selanjutnya untuk 17.5 eh jadi ini kita diminta untuk bikin statement of partnership liquidation. Oke. Nah, kita baca soalnya dulu. Oke, kita baca apa namanya ini perintah soalnya dulu ya. Nah, jadi Ellie, Co dan Ned agree to liquidate their consulting practice as soon as possible after the close of business on July 31 to 20 and 16. The trial balance on that date shows the following account balance. Oke, jadi ini ada uh, akun-akunnya sama saldonya berapa. Jadi ya inilah. Terus ini keterangan lanjutan, ntar kita baca. Jadi langsung ke required-nya. Itu kita diminta untuk membuatkan statement of partnership liquidation for Ellie, Joe, and Ned partnership for August. Nah, August. Saya bahasa Inggris aja. Nah, itu. Nah, kita kan diminta untuk bikin statement, ya statementnya. Jadi kayak kita belajar di pengakun 2 dulu kan kayak gini juga di apa namanya di tabelin kayak gini. Nah, terus di sini keterangannya adalah the partnership profit and losses 20%, 30%, dan 50% untuk Ellie, Joe, sama Ned. Ned ya? Kok Noel sih? Ned. Nah, respectively after net is allowed a monthly salary of 4.000. Nah, setelah itu tar. Oke. Nah, selanjutnya itu transaksi selama bulan Agustus itu seperti ini. Jadi ada 5 transaksi. Yang pertama, the accounts payable are paid. Nah, jadi yang pertama kan jadi ini kan kita bikin dulu. Jadi cash-nya 13.000, terus AR-nya 12.000, terus furniture sama bla 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 itu 35.000, terus AP-nya ada 6.000. Nah, ini capitalnya masing-masing partner tuh 24, 15 sama 15. Nah, oke. Nah, terus kita dikasih tahu bahwa untuk transaksi pertama itu apa namanya account payable-nya itu dibayar. Berarti kan account payable-nya ngurang 6.000, cash-nya juga ngurang 6.000. Nah, jadi kan ini kayak aset
aset, liability sama ini equity gitu. Kayak pertama kali kita belajar pengakuan kan ada tuh yang dijejerin satu-satu, terus kanan sama kiri itu balance gitu. Jadi kalau ya itu yang pertama banget waktu belajar pengakuan satu. Nah, terus account receivable berarti ada 8.000 account receivable itu yang bisa tertagih. Oke. Nah, jadinya AR-nya plus berkurang 8.000 terus cash-nya nambah 8.000. Nah, net menerima bahwa account payable with a face value and fair value of $3.000 impartial satisfied of his capital balance. The remaining account receivable are written off as uncollectible. Oke. Nah, terus ada yang 3.000-nya ini yang pokoknya ntar yang nanggung tuh si net gitu. Makanya si kapitalnya net tuh berkurang juga 3.000. Nah, terus sisanya dari 12.000 ini itu uncollectible. Jadi kan AR-nya dikurangin lagi 1.000 terus baru diatribusikan masing-masing ke Eli 20%, Jo 30% dan net 50% gitu. Nah, terus untuk transaksi ketiga, furniture with a book value of 25.000 terjual seharga 15.000. Jadi furniture kurang 25.000 sedangkan cash-nya masuk 15.000. Nah, berarti kan ada gain sama loss-nya kan. Ternyata di sini ada loss. Ya udah berarti kalau di sini loss, berarti kan mengurangi equity-nya si capital. Nah, jadinya selisihnya kan loss-nya 10.000, berarti 20%-nya untuk Eli, 30%-nya untuk Joe, dan net itu 50%. Oke, bentar ya. Oke, lanjut lagi. Tadi udah sampai mana ya? Aku kok lupa. Oh, udah sampai sini ya. Yang ketiga tuh berarti penjualan ini. Kan udah diatribusikan sesuai sama persentase kepemilikannya masing-masing. Nah, terus yang keempat itu ada furniture yang book value-nya itu 4.000 dan punya fair value 1.000 tapi dikasih ke si Joy aja. Jadi penjualannya 4.000 dihapuskan tapi 1.000-nya tuh dikurangin dari capitalnya si Joy. Nah, sisanya Bagian Financial Capital Balance, the remaining furniture and future donated to Goodwill Industry. Nah, ini kan 4.000, tapi di sini baru 1.000 aja yang mau ditanggung sama si Joy sepenuhnya. Nah, sisanya lagi 3.000 diatribusiin sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing kayak gitu. Nah, terus kan dikasih tahu sisanya dari furniture-nya itu didonasikan ke Goodwill Industry. Nah, berarti selisihnya 35 sama 25 dan 4.000 itu kan 6.000. Nah, terus disesuaikan deh, jadi Eli 20% jadinya 1.200, Joy 30% jadinya 1.800, dan Ned 50% dari 6.000 itu dapat 3.000. Gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, itu kan liquidation expense of 3.000 AP. Jadi kan cash-nya ngurang 3.000, terus itu kan ngurang juga ke capitalnya masing-masing partner. Jadi 20% dari 3.000 si Eli berkurang 600, si Joy kurang 900, dan si Ned berkurang 1.500. Selanjutnya kita total ini berapa nih? Oh, ternyata cash-nya itu sisa cash-nya itu ada 27.000 dan capital masing-masing partner itu ada si Eli 19.400, terus si Joyce 7.000 dan si Ned 500. Nah, terus yang keenam kita dikasih tahu bahwa available cash is distributed to partner on 31. Jadinya ini udah tinggal distribusikan gitu loh 19 masing-masing partnernya. Jadi ditotalin itu harusnya sama sih. Jadi ini total dari equity-nya semua partner itu sama kayak cash-nya. Jadi kan aset ditambah liability sama dengan equity gitu. Jadi kayak udah auto sama gitu. Jadi masing-masing dikurangin supaya endingnya 0 gitu. Nah, mungkin kayak gitu video kali ini. Makasih udah menyaksikan sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mungkin sebelum kita mengakhiri,
Eh, nggak mungkin bisa berdoa dulu supaya mengucap syukur dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke, pokoknya bisa kita ingat lah gitu. Nah, semoga semangat belajarnya, semoga ujiannya lancar, apalagi ntar close book. Terima kasih. Kalau misalkan ada kendala, kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan bisa langsung konfirmasi ke aku aja. Terima kasih.